Kali ini kita bakal menelusuri sebuah narasi sejarah yang luar biasa ya kalau kita lihat dari sumber-sumber yang ada. Ini tuh cerita tentang satu kaum dan para nabi yang diutus buat ngebimbing mereka. Sebuah kisah yang uniknya, isinya tuh penyelamatan dari Tuhan, tapi juga penolakan yang terjadi lagi dan lagi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kelihatannya simpel, tapi sebenarnya dalam banget. Gimana ceritanya sebuah kaum yang udah diselamatkan berkali-kali, dikasih lihat mujizat, tapi kok balasannya malah pembangkangan, malah penolakan? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Jadi perjalanannya ini bisa kita bagi jadi beberapa babak penting. Mulai dari penyelamatan dan pembangkangan di awal-awal, terus masuk ke era kemakmuran yang malah banyak pelanggaran hukum, lanjut lagi ke fase dakwah yang ditolak mentah-mentah. Sampai akhirnya puncak tragedi para nabi. Dan nanti di ujung kita coba ambil pelajarannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari babak pertama. Ini diawali dari sebuah momen pembebasan yang super penting, yang besar banget. Tapi, ironisnya ya, justru dari sinilah dimulai sebuah pola. Pola pembangkangan yang nantinya bakal terus keulang lagi. Jadi, semua ini akarnya dari sini, cerita tentang Nabi Musa, yang dengan izin Tuhan berhasil membawa Bani Israel keluar dari penindasan Fir'aun di Mesir. Bayangin deh, ini kan sebuah kebebasan, sebuah nikmat yang luar biasa banget. Harusnya ini jadi awal yang penuh dengan rasa syukur kan? Coba deh, perhatikan di sini. Kontrasnya itu kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada misinya Nabi Musa dan Harun, membebaskan, ngasih bimbingan, bawa kitab suci, tapi lihat respons dari kaumnya. Sering membangkang, kurang bersyukur, terus banyak banget alasannya. Pola ini udah kelihatan dari awal banget. Dan ini bukan cuma omongan doang loh, ada contoh-contohnya yang spesifik. Misalnya, pas Nabi Musa lagi pergi nerima wahyu, mereka malah bikin patung anak sapi terus disembah. Terus, pas disuruh melakukan sesuatu yang sebenarnya simple, malah dibikin ribet dengan pertanyaan yang gak ada habis-habisnya. Bahkan, sampai zaman Nabi Yusha, penerusnya Nabi Musa, mereka awalnya takut dan nolak buat masuk ke tanah yang udah dijanjikan. Kebayang kan? Oke, sekarang kita fast forward sedikit ke era selanjutnya. Setelah melewati masa-masa yang sulit, akhirnya datang nih zaman keemasan. Pertanyaan besarnya, apa kemakmuran dan kekuasaan ini bisa mengubah kebiasaan mereka? Kita lihat aja. Nah, di masa ini, di bawah pimpinan Nabi Daud dan anaknya, Nabi Sulaiman, Bani Israel itu mencapai puncak-puncaknya. Mereka ini bukan cuma nabi, tapi juga raja yang hebat. Memimpin sebuah kerajaan yang kuat dan disegani banget pada masanya. Tapi, ya di sini kita lihat lagi kontrasnya. Misinya para nabi ini kan memimpin dengan bijak menegakkan hukum Tuhan. Tapi responsnya? Ternyata polanya masih sama. Oke, ada sebagian yang taat. Tapi pelanggaran itu jalan terus. Contohnya kayak melanggar aturan di hari Sabtu. Dan yang lebih parah lagi, justru setelah Nabi Sulaiman wafat, penyimpangan kayak sihir itu malah menyebar luas. Aneh kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Ternyata, ya, kemakmuran, kekuasaan, kejayaan, itu semua nggak jadi jaminan buat ketaatan spiritual. Benih-benih penyimpangan itu ternyata tetap ada, bahkan bisa tumbuh subur justru di tengah-tengah puncak kejayaan. Oke, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Dan di sini, konfliknya jadi jauh lebih dalam, lebih fundamental. Masalahnya udah bukan lagi sekedar melanggar satu dua hukum, tapi udah sampai menolak inti ajarannya para nabi. Jadi, ceritanya Nabi Ilyas dan penerusnya, Nabi Ilyasa, itu diutus di tengah kondisi yang udah parah banget. Kaumnya ini udah terang-terangan menyembah berhala, dewa yang namanya Baal. Jadi, misi utama mereka ya satu, mengembalikan kaumnya ini ke jalan yang lurus, ke tauhid. Lihat deh di sini. Ini benar-benar gambaran konfrontasi langsungnya. Di satu pihak, ada ajakan yang jelas banget. Ayo kembali menyembah Tuhan yang esa. Di pihak lain, penolakan total. Mentah-mentah. Udah nggak ada lagi area abu-abu di sini. Ini udah penolakan frontal, langsung ke intinya. Dan sekarang, kita sampai di babak yang paling akhir dan bisa dibilang paling kelam dari semua cerita ini. Di titik inilah, penolakan yang tadinya cuma pembangkangan, cuma pengingkaran, sekarang berubah, berevolusi jadi kekerasan fisik, jadi sesuatu yang fatal. Kita mulai dari Nabi Zakaria, sosok nabi yang dikenal sangat soleh dan sabar. Tapi nasibnya, menurut riwayat yang ada, sangat tragis. Beliau dibunuh. Dan yang membunuh, kaumnya sendiri.
Tragedi ini nggak berhenti di situ. Berlanjut ke putranya Nabi Yahya, seorang nabi yang dikenal suci sejak kecil. Nasibnya sama tragisnya. Beliau juga dibunuh atas perintah penguasa zolim dari kalangan mereka sendiri. Dan puncaknya ada pada Nabi Isa, seorang nabi yang kelahirannya saja sudah merupakan sebuah mujizat. Penolakannya bahkan lebih jauh lagi. Beliau nggak cuma ditolak, tapi diancam, bahkan jadi target konspirasi untuk dibunuh dan disalib. Nah, garis waktu ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita bisa lihat peningkatannya kan? Dari yang tadinya sekedar pembangkangan di zaman Nabi Musa, naik jadi pelanggaran hukum di zaman kerajaan, makin parah jadi penolakan keras di zaman Nabi Ilyas, sampai puncaknya adalah kekerasan fatal di zaman akhir. Polanya kelihatan jelas. Oke, setelah kita jalan-jalan menelusuri sejarah yang panjang dan penuh liku-liku ini, yuk kita berhenti sebentar buat merenung. Sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Kalau kita perhatikan, ada beberapa pola yang kelihatan banget. Pertama, nikmat yang besar itu sering banget dibalas sama pengingkaran. Kedua, pelanggaran itu bisa berevolusi dari yang kecil jadi sesuatu yang jauh lebih buruk, bahkan kekerasan. Ketiga, yang menarik, pesan para nabi itu nggak pernah berubah, selalu sama, yaitu kembali ke Tuhan. Dan yang paling penting ya, semua sejarah ini jadi semacam cermin buat generasi-generasi setelahnya. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kita semua adalah, kalau kisah ini kita anggap sebagai cermin, kira-kira pantulan apa ya yang kita lihat di zaman kita sekarang? Dari semua pelajaran tadi, mana yang menurut kamu paling terasa, paling relevan buat dunia kita hari ini? Coba direnungkan.